semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat mengikuti ibadah kita malam hari ini Mujizat Zaman Now. Dan kita terus tetap di sini dan kita tetap mau setia menunggu janji-janji dan mujizat Tuhan untuk kita semua tentunya. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, saudara terkasih, mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dan kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang telah Kau berikan untuk kami. Untuk hari ini mujizat Zaman Now ini. Engkau memberkati terus Tuhan acara ini. Siaran kami ini Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang datang, Engkau yang bertahta Tuhan di setiap ibadah kami. Tuhan Kau lihat hati anak-anakku yang hadir mengikuti ibadah malam hari ini. Tuhan mau setia, untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan biarlah mujizat terus terjadi dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kami percaya Tuhan bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil untuk hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapi kami semua yang mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada terus besertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, sama-sama kita berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Dan berarti Dia dengan sungguh kita akui Dia bahwa Dia Tuhan satu-satunya. Tuhanku, Kau Raja, Kau yang kemuliaan di bumi dan di surga. Lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang kemuliaan di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Oh, kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah banyak Kau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan, oh Yesusku, haleluya. Engkau besar, anugerah-Mu nyata dalam hidup kami, anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, buat anugerah-Mu Tuhan. Kau hadir di sini saat ku berseru. Kau pulihkan hatiku, sebab itu ku nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasa
hatiku. Hadiratmu Tuhan penuh kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Oh, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, penuhi hatiku. Hadiratmu beri kekuatan. Hadiratmu Tuhan, beriku kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu memulihkan hidupku. Ayo berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan ya. Saudara bersuka cita? Oh iya dong. Kalau Paskah tuh harus bersuka cita saudara. Karena Paskah bicara tentang apa? Merayakan kemenangannya. Merayakan kedahsyatannya. Merayakan kuasanya saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Bilang samping kanan kirinya, gak mati. Gak mati. Dia bangkit. Kabar baik buat kita, tapi kabar buruk buat simbolis. Tapi kabar baik buat kita, saudara. Nah untuk itu, saudara, kenapa sih bicara tentang Paskah, bicara tentang kebangkitan, bicara tentang kuasanya, bicara tentang kemenangannya, kita harus rayakan dengan penuh sukacita. Karena dia telah menang, saudara. Amin. Ya, untuk itu mari sama-sama katakan menang. Kayaknya saudara, yaitu kalau menang yang dikasih sama menang yang berjuang itu beda, saudara. Ya, harusnya kalau menang, saudara, kita ekspresikan dengan penuh semangat. Katakan sama-sama menang. Coba kita hidup kala itu jadi murid-muridnya, saudara. Bayangkan di tengah kekalutan, mereka nggak tahu lagi. Ya, figur yang selama ini kita ikutin, goib. Tapi waktu mereka mendengar dari para wanita. Hebat ya saudara. Alkitab itu kita tuh hebat banget saudara ya. Ada kalanya dia meninggikan para lelaki-lelaki yang luar biasa. Tapi mereka nggak pernah lupa saudara. Bahwa yang pertama kali mendengar berita tentang kebangkitan Yesus itu adalah para wanita. Bahkan saudara dikatakan para wanita dikatakan sebagai penolong buat para pria. Di pria-pria jangan sombong. Ya. Saudara mengasihi Tuhan. Nah, saudara saya kadang percaya waktu mereka mendengar berita Yesus sudah bangkit. Maka Alkitab mengatakan ada yang ragu, ada yang gak percaya, ada yang mau cari tahu. Namanya siapa? Si Petrus. Banyak yang nggak percaya, wah bohong nih. Kenapa? Karena para wanita kala itu menjadi ya orang yang nomor 2 lah saudara. Yang kadang-kadang nggak pernah didengarkan. Yang lebih didengarkan adalah laki-laki gitu, pria-pria. Tapi saudara si Petrus penasaran.
Dia datang ke kubur itu dan dia tidak melihat mayat Yesus. Sebab Yesus sudah bangkit. Makanya saudara diekspresikan. Apapun yang mungkin menjadi masalah Bapak Ibu Saudara hari ini. Waktu kita mendengar Paskah. Yesus sudah bangkit, Jo. Yesus sudah menang, Jo. Amin. Ya, dia nggak betah saudara Tuhan. Tidur 3 hari 2 malam di situ saudara. Dia bangkit dari antara kematian. Untuk memberitakan kepada semua para pengikutnya, murid-muridnya. Hai murid-muridku, aku bangkit. Ya, nah saudara saya kira percaya selama 1 minggu ini, ya kita banyak mendengar berita tentang Jumat Agung. Ya, kita juga mendengar tentang Paskah, apa yang Yesus sudah lakukan. Dan saya kira percaya Bapak Ibu Saudara, ada satu film yang saya kira semua kita sudah familiar dengan film itu. Apalagi Mount Hermon Church, saudaraku, akan mengadakan, ya bahasa kerennya nobar. Nonton bareng. Nonton bersama-sama saudara. Film The Passion of Christ. Saya percaya ini film saudara, pokoknya setiap kali Jumat Agung Paskah diputerin terus menerus. Ada seorang anak muda saudara, karena dia harus buat satu liputan ibadah, dia nonton ini film saudara. Nonton ini film, udah berkali-kali dia tonton saudara. Ya, jadi udah tahu dari sini nanti ke sini nih, nanti ke sini ya kan. Tiba-tiba saudara, dia bilang, Tuhan, kalau film tuh kan ada genrenya ya. Betul nggak? Yang suka nonton pasti tahu lah. Ada komedi, gitu nggak saudara? Ya, terus ada apa lagi? Horor, gitu kan? Terus ada apa lagi? Action. Saya percaya bapak-bapak di tempat ini pasti suka nonton film action, betul nggak? Betul bapak-bapak? Nah, apa suka film drama saudara? Nah kalau ibu-ibu sukanya film drama, ya kan? Oh suka film action juga. Nah saudara, waktu dia bertanya dalam hatinya, Tuhan, ini kalau film The Passion of Christ ini kira-kira genrenya apa ya? Tiba-tiba saudara dia dapat sesuatu yang Tuhan taruh dalam hatinya. Ini adalah romance. Dia tulis di sosial media saudara. Ini adalah genrenya romance. Waktu saya baca, ya dia punya alasan saudara. Kenapa dikatakan romance? Ini adalah kisah cintaku nak kepada kamu. Aku rela mati di atas kayu salib karena aku mencintai dan mengasihi. Romance. Ya, jadi saudara bicara tentang Jumat Agung, bicara tentang kematian Yesus, sudahlah. Kita yakin dan percaya dia lakukan itu semua karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Tapi kabar baiknya saudara, dia sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan dia, sebab dia hidup. Kita tangan. Ada hari sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok hidup jadi. Kepercayaan yang lain saudara, saya nggak tahu Tuhannya, tapi kepercayaan yang kita yakini dia hidup. Berarti kita menyembah Tuhan yang hidup. Kenapa dia harus datang menjadi manusia, saudara? Karena yang mau ditebus manusia. Betul nggak? Kalau kita nih mau tolong semut, mau masuk ke jurang api, saudara. Jalan satu-satunya jadi semut. Supaya bisa ngomong tuh sama semut, mut. Di depan sana ada jurang. Coba saudara, dalam keadaan manusia, saudara berkata, semut, jangan ke situ. Maka semut akan berkata, orang, apa ini kah? Dan orang lain akan berkata, gila juga nih orang ngomong sama semut. Walaupun kita bisa nyanyi, semut-semut kecil. Udah jangan diterusin saudara, jangan diterusin. Itu bukan lagu rohani kok saudara.
Nah, makanya yang ditebus adalah manusia. Yesus harus datang menjadi manusia. Ada banyak manusia, tapi tidak bisa menebus kita. Kenapa? Karena hanya yang kudus, yang tidak berdosalah, yang bisa menebus manusia berdosa. Alkitab sudah berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Berarti tidak ada satu manusia pun yang memenuhi kriteria selain daripada Yesus. Makanya dalam kemanusiaannya saudara, dia mati di atas kayu salib. Benar-benar mati? Nah nih, benar-benar mati nggak? Iya dong, sepakat ya? Benar-benar mati. Tapi yang luar biasa, dia tidak mati. Tapi dia bangkit. Makanya hari ini kita akan sama-sama belajar tentang He is risen. Atau Yesus bangkit. Kita buka sama-sama Alkitab kita, di sana ada. Ya, nanti kalau Bapak Ibu Saudara mau baca dari Lukas pasal 24 ayat 1 Saudara. Sampai ayat yang terakhir, tapi saya kutip Lukas pasal 24 ayat 5b sampai 6a. Ya, kisahnya para wanita datang untuk melihat, menjenguk. Kalau bahasa sekarang apa? Nyekar. Gitu ya. Datang saudara ke kubur Yesus. Nah, apa yang terjadi waktu mereka sampai ke kubur itu, mereka tidak menemukan. Dan terjadi yang namanya dialog. Ya. Dialognya begini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa kematian Yesus itu berbicara mengenai kasihnya kepada kita yang berdosa. Namun kebangkitannya berbicara mengenai kuasanya kepada kita yang percaya. Sekali lagi saudara, kematian Yesus berbicara mengenai apa? Kasihnya. Saudara bayangkan saudara, ekspresi Tuhan Yesus mengasihi saudara adalah mati di atas kayu salib. Nah, yang jadi pertanyaan, apa ekspresi kita mengasihi Tuhan? Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau memuji Tuhan penuh dengan semangat. Itu ekspresi kita. Kalau dengar firman Tuhan, semangat. Nggak sesuai dengan ekspresi saudara. Semangat. Datang ke gereja, ibadah. Itu adalah ekspresi kita mengasihi dan mencintai. Ada banyak ekspresi yang kita bisa lakukan. Kalau worship leader berkata, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Ya, tadi WL-nya sopan, saudara. Jika Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, mari kita angkat. Sopan. Ya. Ada yang WL-nya, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Gak ada yang angkat tangan, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau tidak angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Bayangkan saudara. Ya membuat kita jadi kadang-kadang takut. Tapi saudara bicara tentang kematian itu adalah ekspresi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia buktikan. Tadi kan nyanyi saudara. Kau ku kagumi dalam hati. Kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu. Kalau Yesus berkata kepada kita dia mengasihi saudara, dia benar-benar mengasihi saudara. Tapi kalau manusia belum tentu. Aku mengasihimu dek. Pret. Waktu akan menjelaskan. Membuktikan apakah benar. Tapi kalau Yesus berkata saudara, dia mengasihi saudara. Dia mati di atas kayu salib. Dengan satu alasan. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Supaya saudara dan saya mengalami kasih karunia Tuhan. Supaya saudara dan saya hubungannya dipulihkan dengan Bapa. Melalui kematiannya. Dan melalui kebangkitannya bicara mengenai apa? Kuasanya kepada kita yang percaya.
Namun saudara, hari-hari ini gereja menghadapi banyak tantangan mengenai isu-isu, mengenai kebangkitannya dari masa ke masa. Terus menerus diperdebatkan, saudara. Dalam ranah teologi pun seringkali diperdebatkan. Ada begitu banyak orang yang meragukan Yesus sudah bangkit. Dengan banyak isu, saudara. Ya, ada beberapa statement. Dikatakan begini, Yesus tuh nggak bangkit. Yesus sebenarnya tidak mati, hanya pingsan, jadi tidak mungkin bangkit. Nah itu isu yang pertama. Isu yang kedua, saudara, mayat Yesus disembunyikan oleh murid-muridnya. Jadi Yesus nggak bangkit, mayatnya disembunyikan. Nah itu bisa dipatahkan, saudara. Yang ketiga dikatakan para wanita itu salah masuk kuburan, katanya gitu. Dia masuk kuburan yang lain, bukan Yesus. Ada-ada aja, saudara. Betul ya? Padahal kuburan Yesus pada waktu itu mewah loh, saudara. Mewah. Nah, tadi ada ya. Kuburannya tuh hebat, saudara. Seperti kastel, istana. Kalau kita kan, saudara, ya di dalam. Oh, dia di gua. Luar biasa, saudara. Udah di gua, dijaga lagi. Dijaga. Ada yang mengatakan, wah, para wanita salah masuk kuburan. Yang keempat, kebangkitan Yesus hanya halu. Katakan halu. Halusinasi dari para murid. Karena murid sudah sedih gitu ya. Halu. Jadi setiap kali dilihat orang, oh itu Yesus. Kelima, kebangkitan Yesus hanya dongeng katanya. Nah, Yesus tidak bangkit, namun mayatnya dicuri, katanya gitu. Tadi mayatnya disembunyikan, sekarang mayatnya dicuri. Yang berikutnya, kebangkitan Yesus hanyalah doktrin Kristen. So, buat kita orang percaya, apa yang harus kita percaya dan kita yakini, saudara? Apa yang harus kita jawab? Tentunya, saudara, kita bisa bilang, ya dengan iman saya percaya. Iya, dengan iman kita percaya. Tapi saudara, setidaknya ada beberapa fakta yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Memang saya tidak menulis di situ, saudara. Yang pertama, kubur kosong. Itu sudah membuktikan bahwa Yesus hidup. Bahkan Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15, imam kepala dan orang Farisi membuat berita bohong mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Betul nggak? Pernah dengar cerita itu kan? Ya bilang aja, mayatnya dicuri. Makanya kuburnya kosong. Bisa mau katakan bagi setiap kita, saudara, kubur Yesus benar-benar kosong. Amin. Yang kedua, prajurit Romawi pun turut menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti sudah bisa baca dalam Matius 28 ayat 4 dan 12. Lalu ada juga kisah tentang fakta pertobatan Yakobus dan Saulus. Dan yang menarik, saudara, ada fakta-fakta dari orang yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, Maria Magdala di dekat kubur. Ya, Maria Magdalena atau Maria dari Magdala, saudara Yesus Tuhan. Yang kedua, perempuan-perempuan lain yang datang ke kubur Yesus. 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Simon Petrus atau Kefas. 10 murid tanpa Thomas. 11 murid termasuk Thomas. Nanti saudara ya, ada kisah menarik saudara. Jadi pertama kali Yesus hanya menemukan 10 murid. Thomas gak tahu kemana nih saudara. Tiba-tiba pada pertemuan berikutnya si Thomas datang. Nah, makanya nih saudara, jangan jauh-jauh dari persekutuan karena engkau nantinya bisa meragukan Tuhan. Entah kenapa si Thomas, bukan Thomas ini saudara, Thomas ini luar biasa. Saudara. Ya. Entah kenapa tiba-tiba dari pertemuan si Thomas pergi entah kemana. Alkitab mencatat nggak ada Thomas. Tapi pertemuan berikutnya, saudara, Thomas datang. Tiba-tiba Thomas datang, nanya, kalau engkau itu Yesus, aku akan cucukkan, katakan sama-sama cucukkan. Ya, di tangan dan di kakimu. Saudara bisa bayangkan. Lalu, Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Tapi perlu Thomas-Thomas zaman now, saudara. Untuk apa? Belajar. Iya, Thomas-Thomas zaman now perlu belajar, saudara. Supaya apa, saudara? Ya memang paling berbahagia tidak melihat. Tapi cobalah, saudara. Kalau saudara mau cari pasangan hidup.
Tidak melihat namun percaya, aku cantik Kak. Gitu. Ntar udah jadi sudah tiba-tiba wow. Aduh. Ya, apa-apa saudara. Tapi memang kondisinya Thomasnya harus memahami kala itu ya saudara. Ingat, kalau saya bilang begini, saudara harus berpikir pada konteks itu. Konteks itu Thomas sudah dengar. Udah nonton kan film The Last Supper kan? Ya, udah nonton dong. Nah saudara, di situ kan disangkan, diterangkan sama Yesus. Bahwa pada hari yang ketiga dia akan. Tapi si Thomas entah kemana. Mari kita cari sama-sama si Thomas. Lalu ada sejumlah murid di Galilea. Dan yang menarik saudara, Paulus mencatat dalam 1 Korintus 15 ayat 6, 500 orang sekaligus menyaksikan kebangkitan. Dan yang menarik saudara, ternyata bukan Alkitab saja, tapi sejarawan yang namanya Flavius Josephus mengatakan, sejarawan dan apologet Yahudi menuliskan, jika kebangkitan tidak benar-benar terjadi, maka gereja mula-mula tidak akan berkembang pesat di tengah ancaman dan penganiayaan. Apa alasannya mereka mau mengikuti Yesus? Kalau mereka tahu Yesusnya mati. Tapi karena mereka tahu Yesus sudah bangkit, mereka nggak takut memberitakan firman. Kenapa saudara? Karena yang mereka sembah, yang mereka puja, yang mereka kagumi, sudah bangkit. Mau berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus yang bangkit saudara. Ya. Nah untuk itu saudaraku kasih Tuhan, setelah kita memahami dan mengetahui hal ini, jangan ada lagi keraguan. Apakah Yesus benar-benar bangkit? Bilang samping kanan kirinya, dia bangkit. Aduh, dia bangkit. Dia bangkit. Tiba-tiba orangnya saudara kasihi bangkit, saudara. Ya pasti saudara pertama kali takut dong. Bangkit. Betul nggak? Tapi kalau benar-benar yang kita kasihi. Saya waktu mama saya meninggal, saudara. Saya ingat sekali. Saya masih sekolah. Di sekolah itu, saudara. Kami lagi belajar bahasa Inggris. Mengungkapkan bela sungkawa bagi orang yang sedang berduka. Bayangin, saudara. Tiba-tiba kelas saya diketok. Ya kan? Ngobrol, ada obrolan antara yang mengetok sama guru. Tiba-tiba guru saya bilang gini, Nixon, kamu disuruh pulang. Karena mama lagi sakit keras. Bayangkan, lagi sakit keras, saudara. Saya berpikir, Tuhan, tadi malam saya masih ingat, saudara. Tadi malam saya masih bikin es mambo kacang ijo. Tahu kan saudara, rasanya pasti enak dong? Es mambo kacang hijau. Siapa yang pernah rasain es mambo kacang hijau? Wow, dibuat sendiri, saudara. Ya. Kayaknya tadi malam saya masih buat itu. Tiba-tiba saya datang, dapat informasi gitu, saya pulang ke rumah. Ternyata mama saya sudah meninggal. Sudah tahu meninggal ya? Nah, karena waktu itu belum ada handphone, jadi saya harus memberikan kabar kepada saudara-saudara saya. Ya. Nah saudara, saya harus pergi ke daerah Selipi. Rumah saya waktu itu di Pondokopi. Saya harus pergi ke Selipi. Hanya untuk menyampaikan kabar duka cita. Nah saya masih ingat ada bis kota 46. Tahu ya? Oh nggak pernah naik bis kota ya saudara. Oh ya puji Tuhan lah ya saudara. Ada saudara orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Ya. Saudara saya naik 46 di bus itu. Dalam hati cuma bilang gini, Tuhan. Dalam hati nih, saya udah aktif ikut remaja waktu itu saudara. Saya cuma bilang, Tuhan, kamu pernah bangkitin orang mati Tuhan. Aku doa, bangkitin mamaku Tuhan. Mama saya usianya masih 37 tahun waktu itu saudara. Ya, makanya saya waktu itu agak worry juga di usia 37. Agak-agak takut saudara. Ya. Melayani sudah? Udah. Khotbah udah. Tapi waktu usia 37 tahun rayakan ulang tahun Tuhan. Inilah masa-masa mama saya meninggal. Jujur saudara, masih kadang-kadang masih takut juga kan? Siapa yang percaya kalau mati masuk surga bisa angkat tangan?
Aduh, masih ragu sudah. Siapa yang percaya kalau mati masuk surga angkat tangan? Wih, semua kita. Nah, terus berikutnya, siapa yang mau duluan angkat tangan? Gak ada Tuhan. Ya, nah sudah, saya cuma berdoa Tuhan bangkitin mama saya. Kalau orang Batak saudara meninggal, itu nggak langsung dikubur. Ya, karena nunggu dulu opung ya. Jadi dibiarkan biasa selama 3 hari. Bukan dibiarkan. Kalau dibiarkan begitu ya saudara ya. Ya, maksudnya apa itu namanya ya? Semayamkan, lalu ada formalin ya saudara gitu Tuhan. Ya saya berdoa pokoknya Tuhan sembuhkan mama saya, pulihkan ya kan, bangkitkan Tuhan. Nah saudara, ya memang tidak terjadi apa-apa. Saya percaya kalau orang yang kita kasih meninggal saudara, kalau dia bangkit kita pasti senang dong. Betul nggak? Beda. Kalau orang ini memang durhaka, gak mengasihi Tuhan, hidupnya begajulan, dia meninggal, kita kan berkata Tuhan memang sudah pantas dia engkau ambil. Misalnya. Tapi kalau dia yang kita kasih, saudara. Saya percaya murid-muridnya pada waktu itu berharap Yesus bangkit. Waktu itu saya pun berharap demikian, saudara. Ya, tapi memang kenyataannya memang tidak bangkit. Beda sama Yesus. Yesus bangkit. Jadi kita tidak perlu meragukan bahwa kita menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Bilang sama-sama hidup. Dia tidak mati. Nah, kalau kita memahami kebangkitan Yesus yang begitu luar biasa. Kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangannya bagi saudara dan saya. Yang pertama saudara, melalui kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah ini kita akan belajar. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya bahwa ada kehidupan di dalam Kristus. Tapi seringkali saudara kita nggak bisa pungkiri bicara tentang kematian, kita masih takut. Gitu. Nah, kebangkitan Yesus mendeklarasikan buat kita bahwa dia telah mengalahkan maut. Maut bicara tentang apa sih saudara? Kebinasaan. Dia sudah tanggung untuk saudara dan saya, dan ketika dia bangkit saudara, dia mengatakan maut di manakah sengatmu. Orang pada waktu itu mungkin takut dengan yang namanya kematian. Tetapi kalau kita percaya di dalam Kristus ada kebangkitan, maka kita bisa berkata seperti Paulus berkata, bagiku mati adalah, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Murid-muridnya pada waktu itu takut saudara. Dengan yang namanya kematian, maut. Tapi ketika mereka tahu Yesus bangkit, gak ada keraguan buat mereka. Mereka percaya bahwa di dalam Yesus ada kehidupan. Maut juga bicara tentang apa saudara? Kematian selama-lamanya. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita saudara, Yesus bangkit untuk memberitahukan kepada kita bahwa di dalam kematian ada kehidupan di dalam dia. Kalau mau berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan. Maut juga bicara tentang apa? Konsekuensi daripada dosa. Upah maut adalah dosa. Artinya kalau maut aja sudah dia kalahkan, saudara. Apalagi kekuatan dosa. Kuasa dosa. Ada begitu banyak orang, saudara, yang sudah percaya kepada Yesus tapi tetap dibelenggu sama yang namanya dosa dan keinginan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Masih kalah sama dosa. Tapi saya mau katakan, tadi kita sudah meyakini kita lebih dari pemenang. Yesus sudah melakukannya bagi saudara dan saya. Sudah waktunya saudara menghidupi kemenangan demi kemenangan yang Yesus sudah berikan dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, untuk itu saudara jangan kalah dengan apa? Dengan kemalasan. Kadang-kadang malas baca Alkitab, tapi mau diberkah Tuhan. Malas memberi, tapi mau berlimpah. Malas melayani, tapi mau diberkati oleh Tuhan.
Tapi saya akan percaya di tempat ini nggak ada. Amin? Nggak ada. Amin, nggak ada? Nggak ada yang ngaku, Pak. Oh, yang gitu dong, saudara. Ya, ya. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, Yesus bangkit mengalahkan maut. Kuasa dosa telah dikalahkan. Jadi harusnya kita tidak lagi dibelenggu sama dosa. Kalau saudara, ya daya tarik dosa itu menggoda kita harus bilang, darah Yesus, kematian Yesus, kemenangan Yesus di atas kayu salib mengalahkan segala keinginan dosa. Masih bisa nggak kita berbuat dosa, saudara? Kecenderungan itu masih ada, saudara. Karena kita masih hidup di dunia. Coba, saudara. Di jalan, lagi jalan bener nih. Sambil nyanyi, tiap langkahku diatur oleh, tiba-tiba sat. Ya kan? Tuhan, nanti ya, itu langkah yang dulu nih. Ini Tuhan, cari masalah ini sama saya. Ya kan? Geram. Ingat tuh saudara, bahwa hari-hari ini saya mau katakan, dosa atau perbuatan iblis tidaklah hal-hal yang frontal. Ya, tapi kadang-kadang perbuatan iblis menggoda manusia dengan yang halus-halus. Betul nggak saudara? Ya? Kenyamanan. Itu halus nggak saudara? Halus. Terus apa lagi saudara? Nikmatan dunia. Tapi kita mau berkata, Tuhan, aku percaya Engkau telah menang di atas kayu salib. Dan itu teladan bagiku. Aku percaya aku akan menang. Sebab Engkau telah memberikan kemenangan buat aku. Dan kasih karuniamu ya Tuhan. Cukup bagiku untuk aku keluar mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupanku. Amin saudara. Ya, nah kalau kita udah punya kayak begini saudara, sama seperti murid-muridnya, udah gak takut lagi sama yang namanya maut. Udah gak takut lagi sama yang namanya kematian. Justru mereka berpikir kematian adalah sarana pertemuanku dengan Tuhan Yesus. Amin. Kok ngomongnya kematian sih Pak? Ya supaya kita gak takut saudara. Supaya kita percaya. Kalau yang kekal saja, dia sudah tanggungkan untuk saudara saya. Apalagi kebutuhan saudara. Selama saudara hidup di muka bumi ini. Amin. Itu yang pertama, mengalahkan maut saudara. Yang kedua, memberikan harapan. Katakan sama-sama harapan. Ayo kita baca 1 Korintus 15 ayat 17. 2-3 ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Dari ayat ini berbicara bahwa inti dari pemberitaan firman Tuhan itu adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, tidak sia-sia iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus, saudara. Jujur waktu kita menjadi pengikut Kristus, ada saja orang-orang yang kadang-kadang tidak suka. Ada yang kadang-kadang membuat kita jadi, bener gak sih ya yang aku ikutin ini? Bener gak ya Tuhan itu ya? Yang membuat kita jadi ragu saudara. Tapi saya percaya iman percayamu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan tindakan kita, perbuatan kita yang didasari oleh iman juga tidak akan ada sia-sia. Di mana ada kebangkitan dari kematian, pasti ada kehidupan. Di mana ada kehidupan, pasti ada pengharapan. Hanya orang-orang hidup, saudara, yang bisa melihat pengharapan. Kalau orang sudah mati, ya nggak bisa. Jadi yang kedua, saudara, Yesus bangkit untuk memberikan harapan buat kita. Bahwa tidak sia-sia apa yang saudara dan saya lakukan. Ketekunan kita dalam beribadah. Betul nggak? Kesetiaan kita dalam beribadah. Ketekunan kita dalam baca Alkitab. Tidak sia-sia. Yang ketiga saudara, bukan saja berbicara tentang memberikan harapan. Yang ketiga, kebangkitan Kristus atau kebangkitan Yesus menyatakan perkataan-perkataannya ya dan
Amin. Atau menggenapi janjinya. Matius pasal 28 ayat 6 dikatakan begini. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi yang ketiga saudara, kebangkitan Yesus menyatakan bahwa apa yang dia perkatakan, janji-janjinya, ya dan amin. Seberapa banyak kita yang percaya ada begitu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab saudara. Betul nggak? Ya ada begitu banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Dan saya kira percaya kalau dia yang berjanji, dia tidak akan ingkari. Apa yang saudara rindukan? Apa yang saudara minta? Allah kita adalah Allah yang dapat dipercaya. Untuk itu bilang samping kanan kirinya saudara. Dia menggenapi janji-janjinya. Ya, sehingga kita bisa berkata kalau dia menggenapi janji-janjinya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi kita katakan janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam. Salah satu janji Tuhan yang perlu kita ketahui dikatakan bahwa dia menyertai saudara sampai kepada kesudahan zaman. Itu salah satu janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Alkitab juga berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan tugas kita mempercayainya. Tuhan, kalau berita tentang kebangkitan saja Engkau nyatakan, maka saya percaya ada banyak janji-janji Tuhan dalam Alkitab yang aku percaya akan terjadi dalam kehidupanku. Amin saudara. Ya, yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan saudara. Dan yang terakhir saudara, bicara tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi tugas bagi kita. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan harapan. Kebangkitan Kristus menyatakan janjinya. Dan yang keempat, kebangkitan Kristus memberi tugas bagi kita. Dikatakan begini saudara, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada satu tugas untuk saudara dan saya, setelah kita mengimani dan mempercayai bahwa dia telah mati dan bangkit, saudara, ada satu tugas untuk kita boleh memberitakan kepada banyak orang. Memberitakan kepada orang-orang yang tidak percaya menjadi saksi Kristus. Siapa yang rindu menjadi saksi Kristus bisa angkat tangan saudara. Ya kalau kita rindu menjadi saksi Kristus, apa yang bisa kita lakukan? Ceritakan apa yang kau alami di dalam Kristus. Dulu saya A, dulu saya B, saya hidupnya begini begitu, tapi setelah di dalam Kristus aku berubah. Setelah di dalam Kristus aku menjadi ciptaan yang baru. Mungkin ada pengalaman mujizat yang kita alami saudara. Ceritakan kepada orang-orang di sekitar agar mereka pun mengalami mujizat Tuhan. Dan mereka tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat. Itu harus diceritakan saudara. Nah kalau Bapak Ibu Saudara membaca, sejarah gereja juga mengatakan saudara, ketika mereka mengalami perjumpaan, mereka mengalami Yesus, mereka melihat kebangkitannya saudara, mereka memberitakan firman Tuhan sampai ke pelosok-pelosok. Mereka memberitakan apa yang mereka saksikan kepada banyak orang. Untuk itu ini tugas kita semua saudara. Saya percaya setiap kita pasti punya kerinduan agar tempat ini juga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan. Amin. Nah bagaimana caranya? Sederhana, ceritakan apa yang saudara sudah alami dalam Kristus. Pak, saya bukan Pak Pendeta. Kalau semua jadi Pak Pendeta, maka
Nggak ada yang jadi jemaat. Saya undang hambanya semua maju ke depan. Jemaatnya nggak ada, saudara. Ya kan? Tapi semua kita punya fungsi yang berbeda-beda. Saudara datang ke tempat ini, dengar firman Tuhan, dilengkapi. Dilengkapi, lalu saudara pergi ke dunia saudara, ya kan? Ke dunia saudara, masuk ke lingkungan saudara, pekerjaan saudara. Saudara ceritakan apa yang saudara alami. Apa yang sudah alami di tempat ini. Saya, saudara, setiap kali kau ditanya gitu ya, khotbah di mana? Ratu Plaza misalnya. Wih, bukan hebat saudara. Mallnya gimana? Maksudnya mallnya kan pernah tutup saudara ya. Sampai, wah saya coba cerita. Sekarang beda bro. Lo datang ke situ udah beda. Ah serius? Ya kan? Kadang-kadang kan gitu kan? Ya udah datang aja. Lihat. Saksikan. Ceritakan. Betul nggak? Yang paling efektif adalah saudara ceritakan apa yang saudara alami. Itu aja sederhananya. Saudara makan bakso, enak. Ceritain aja. Enak di situ loh. Gak usah jauh-jauh saudara. Jadi apa yang kita alami? Pengampunan yang saudara terima. Mujizat yang saudara alami. Perlindungan Tuhan sampai hari ini. Adalah bukti bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Ya. Dan kita bisa ceritakan bagi orang. Karena tugas kita adalah menjadi saksi Kristus saudara. Agar setiap orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. So, yang terakhir dikatakan begini saudara, jangan ragu dengan kebangkitannya. Alkitab mengatakannya. Orang lain menyaksikannya. Fakta meyakinkannya. Yesus bangkit dan hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Mari kita alami kuasa kebangkitannya di hari Paskah ini, saudara. Supaya setiap kita benar-benar mengalami dia. Yang pertama, kuasa kebangkitan, saudara. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus memberikan harapan. Kebangkitan Kristus menyatakan janji-janjinya. Kebangkitan Kristus memberi tugas untuk saudara dan saya. Memberitakan kebenaran, memberitakan Injil kasih karunia, memberitakan apa yang saudara alami di dalam Kristus. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin.
Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu tetap mengikuti setia di hari Senin sampai Sabtu. Mujizat zaman now. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai.